Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di M8 Podcast. Hari ini bersama dengan saya AB dan tentunya dengan narasumber. Nah, siapa nih narasumber kali ini? Oke, ngomong-ngomong soal pandemi memang belum berakhir ya. Oleh karena itu tetap kita patuhi protokol kesehatan. Nah, ngomong-ngomong tentang pandemi juga, hari ini kita akan membahas tema yang masih ada kaitannya tentang pandemi. Hari ini saya sedang bersama dengan narasumber, ada Pak Edi. Bagaimana Pak Edi kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Mungkin bisa disapa dulu Pak, ini pemirsa yang setia melihat kita M8 Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang menonton M8 Podcast ini, ya, semoga nanti apa yang dibicarakan ini ada manfaat yang bisa kita ambil bersama-sama. Amin. Baik Pak, mungkin untuk pertama kalinya bisa diceritakan awal mulanya dulu, kenapa sih sampai bisa gitu ya Pak ya, sampai kemudian hasilnya positif, mungkin bisa diceritakan kepada rekan-rekan atau yang melihat acara hari ini. Ya, terima kasih Pak Abi. Memang mayoritas sama seperti yang lain. Ya. Pada waktu kena di mana, kapan itu juga semua tidak ketahui, tidak merasa. Nah, awal mulanya pada waktu tahun 2008, tahun 2020, ya, setelah hari raya di bulan awal Juni, saya diberi oleh kepala sekolah untuk membuat sarana protokol kesehatan di sekolah. Waktu itu saya mengajak 3 orang tukang dengan pembantu tukangnya untuk menyiapkan itu ada 25 titik. 25 titik itu dipasang untuk tempat cuci tangan dan juga protokol kesehatan yang lain. Nah, waktu itu memang saya termasuk salah satu guru di M8 yang agak menjaga benar ya, tentang protokol kesehatannya. Nah, tapi setelah itu di pertengahan Juni setelah selesai pemasangan itu, saya kok kesehatannya kurang, menurun gitu. Nah, ada gejala gitu Pak? Atau saya merasakan waktu itu memang badan lemes, ya sakit, ada demamnya. Nah, tapi saya nggak punya pikiran sama sekali kalau saya itu kena COVID. Nah, terus saya bawa ke lab, ke laboratorium, diperiksa di sana. Memang tipoid saya itu rendah, 1/160, sehingga saya dianggap tipesnya itu punya tipes. sebelumnya punya tipes gitu. Sebelumnya belum pernah saya, ya, tapi saya berasumsi sendiri bahwa saya kena tipes, sehingga saya bawa ke rumah sakit, tapi diobati sendiri. Kebetulan saya punya kakak yang juga di kesehatan, beliau yang mengobati saya, obat. Sampai 1 minggu lebih ternyata saya nggak kunjung sembuh, malah tambah lemes. Makan pun juga sulit karena begitu makan sering keluar muntah. Hanya sedikit. Nafsu makan. Iya, nafsu makan juga berkurang. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit, saya dimasukkan di UGD, terus dilakukan ya semacam screening gitu ya. Ya, saya dicek pakai antibodi, ternyata reaktif. Kemudian di foto torak saya ada pneumonia, bintik-bintik di paru-paru. Akhirnya saya dimasukkan di ruang isolasi. Tapi saya masih punya pemikiran bahwa saya itu tidak terkena. Gitu. Ini sama seperti penyakit tipes biasanya yang sebelum-sebelumnya kalau orang lain seperti itu. Nah,
begitu saya masuk di ruang isolasi, baru saya diberitahu kalau trombosit saya itu turun 125. Ya. Kemudian besoknya juga turun-turun sehingga saya dianggap juga kena DB, demam berdarah. Nah, tapi saya masih punya keyakinan bahwa saya itu tidak terkena COVID. Terpapar virus corona itu enggak terpapar, saya punya keyakinan seperti itu. Makanya saya masih selama seminggu di situ, saya berusaha mengobati penyakit demam berdarah saya dengan mengkonsumsi obat yang diberikan oleh dokter. Ya, kemudian saya mengkonsumsi makanan yang berprotein tinggi, ya, dengan harapan supaya trombosit saya segera naik dan saya bisa segera pulang. Tapi setelah itu seminggu kemudian baru keluar hasil swab saya, ternyata saya dinyatakan positif. Berarti di rumah sakit itu berapa minggu, Pak? Kalau di rumah sakit saya itu memang sekitar 3 minggu, 20 hari. Karena saya masih memakai aturan lama, karena waktu itu masih tahun 2020, pertengahan 2020, bulan Juni dan Juli. Jadi pasien yang terpapar corona yang di rumah sakit itu kalau dinyatakan 2 kali negatif baru boleh pulang. Kalau sekarang kan tidak, 1 kali negatif sudah bisa langsung pulang, bahkan belum negatif pun belum di swab. Kalau sudah 10+3 hari itu tidak ada gejala sama sekali atau sudah sembuh dari gejala yang semula dia dibawa ke rumah sakit, itu bisa pulang. Itu yang saya dengar katanya seperti itu. Tapi saya pakai aturan lama, harus swab 2 kali negatif baru boleh pulang. Makanya lama. Kemudian setelah mendengar hasil yang seperti itu ya Pak ya, mengabari keluarga atau bagaimana? Karena minggu kedua istri saya itu masuk ke ruang isolasi. Anak saya di rumah dua-duanya juga positif. Isolasi mandiri di rumah, tapi dalam kondisi sehat. Sehingga ya istri saya langsung tahu. Begitu hasil saya negatif, ya istri saya sudah tahu. Terus HP saya waktu itu kan dimatikan. Jadi selama saya isolasi yang minggu kedua dan ketiga itu tidak membawa HP sehingga tidak mengabari. Ya, cuma begitu saya sudah dinyatakan boleh pulang, memang yang pertama kami hubungi itu adalah Pak RT saya di rumah, mengabarkan kalau saya sudah boleh pulang. Sehingga mohon izin untuk supaya bisa pulang di rumah dan melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Hari 14 hari saya kembali ke rumah, tidak boleh keluar rumah, ya, bersama anak-anak saya dan istri saya yang walaupun istri saya belum pernah positif, tapi karena ikut di ruang isolasi ya juga harus karantina. Ya. Kemudian dampak lingkungan itu bagaimana Pak? Nah, memang karena pas waktu saya terpapar COVID-19 ini di awal-awal ya, karena di Indonesia itu kan mulai bulan Maret insya Allah, kalau nggak salah Maret awal. Nah saya terpaparnya di bulan Juni sampai Juli, sehingga masih awal-awal dan banyak masyarakat yang takut. Apalagi pada waktu setelah saya dinyatakan positif, ada mobil pemadam ya, semacam BPBD ya, itu masuk ke kampung dengan pakai hazmat ya. Beberapa orang pakai hazmat menyemprot di rumah saya dan juga tetangga-tetangga yang lain. Akhirnya para tetangga pada ketakutan. Nah, mereka takut memang waktu itu. Tapi mereka peduli sekali dengan saya dan keluarga saya. Rekan-rekan yang di sekolah juga begitu mensupport sekali. Ya, mulai Pak Kepala sekolahnya sampai guru-guru maupun staf yang lain mensupport saya. Terus yang di rumah juga gitu. Tetangga-tetangga itu memang sebagian banyak yang takut, tapi mereka peduli pada anak-anak saya. Tiap hari anak saya dikirimi makanan, ya, bahkan kue-kue. Family juga begitu. Teman-teman juga di tempat yang lain, mereka juga ngirimi anak saya, sehingga anak saya malah berlebih istilahnya makanya. Ya, sehingga saya merasa bersyukur ternyata memang
walaupun mereka banyak yang takut, tapi mereka sangat peduli pada kami, peduli sama keluarga saya, sehingga itu mensupport kami untuk bisa istilahnya ingin segera pulih kembali dan bergabung dengan mereka, dengan warga di kampung saya sendiri, dengan teman-teman yang ada di sekolah maupun jamaah yang ada di masjid maupun di mushola di tempat saya tinggal. Kemudian ikhtiar Bapak gitu Pak ya, sampai kemudian dinyatakan negatif itu bagaimana Pak? Atau apa aja yang dilakukan? Ya memang saya pertama memang selalu memohon pada Allah, ya, minta memohon kesembuhan, dan juga saya selalu mengikuti anjuran atau yang ditentukan oleh dokter atau perawat, ya. Para dokter perawat saya harus minum seperti ini, ya, makanya harus dihabiskan dan sebagainya. Saya berusaha mengikuti semampu saya, ya. Nah, kemudian saya juga berusaha mengkonsumsi makanan-makanan yang berprotein tinggi supaya kesehatan saya itu bisa pulih, ya. Itu, ya, dan tentunya saya mendapat dukungan dari orang-orang terdekat saya, dengan teman-teman saya, dengan warga di sekitar kampung saya, itu yang membuat saya itu menjadi termotivasi, ya, dan melupakan kalau saya itu terpapar, ya, itu. Kemudian dari mulai Bapak positif sampai negatif itu Pak ya, untuk menjalankan kembali rutinitas seperti biasa itu jedanya ada berapa minggu ya Pak? Gini, setelah saya pulang dari rumah sakit, ya, itu saya menjalani karantina mandiri itu selama 2 minggu atau 14 hari. Itu sudah ada surat keterangan dari rumah sakit, yang surat keterangan itu juga diberikan ke Satgas di Kota Batu, dan juga Pak RT di rumah saya juga saya kirimi, sehingga saya tanggal sekian sampai tanggal sekian itu adalah masa karantina mandiri. 14 hari kami harus menjaga diri saya dan orang-orang di sekitar saya supaya mereka selain tidak takut juga tidak terpapar. Walaupun menurut dokter katanya setelah selesai dari rumah sakit saya kemungkinan untuk menularkan itu kecil, tapi tetap saya harus menjaga kenyamanan, ketentraman, dan juga keamanan atau kesehatan dari orang-orang sekitar saya, ya. Berarti cukup lama ya Pak ya? Cukup lama. Saya di rumah sakit 20 hari. 20 hari. Karantina mandiri 14 hari. Jadi 1 bulan 4 hari atau 34 hari. 34 hari. Saya harus isolasi dan karantina mandiri. Ya. Ya, kemudian hal-hal apa sih yang lebih Bapak perhatikan gitu Pak ya setelah bisa menjalankan rutinitas seperti biasa? Ya, memang saya harus bisa menjaga diri saya dan keluarga saya serta lingkungan saya. Saya berusaha ya untuk menjaga kesehatan, ya, kesehatan saya supaya saya tidak sakit lagi. Kemudian saya juga berusaha agar protokol kesehatan yang sudah diterapkan baik itu oleh pemerintah atau Perserikatan Muhammadiyah melalui edarannya, saya berusaha mematuhi, walaupun mungkin masih ada kekilafan, itu biasa, ya. Tapi saya berusaha bagaimana caranya supaya saya, keluarga saya, dan orang-orang sekitar saya, termasuk teman-teman itu tidak sampai terpapar. Untuk protokol malah lebih ya Pak ya? Iya, dengan saya pernah terpapar ini, akhirnya saya istilahnya menjadi lebih hati-hati. Tapi bukan berarti saya ketakutan, enggak. Ya, saya tidak takut, ya. Cuma harus menjaga ya diri saya, keluarga saya, orang-orang di sekitar saya, supaya mereka itu tidak seperti senasib dengan saya, gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, apakah Bapak juga pernah mendonorkan plasma ya Pak ya? Donor plasma konvalesen? Iya, saya memang masih 4 kali, Pak.
4 kali mendonorkan. 4 kali donor plasma di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang ya. Anak saya juga ikut mendonorkan juga. Tapi yang nomor 1, nomor 2 belum cukup umur. Awalnya itu bagaimana Pak? Apakah ada saudara kerabat yang terkena untuk minta bantuan ke Bapak atau bagaimana? Atas inisiatif sendiri? Atau? Waktu itu belum ada orang yang minta donor plasma karena waktu masih awal. Ya. Cuma ada selebaran dari Rumah Sakit Saiful Anwar yang diberikan ke kami melalui dokter Rumah Sakit UMM. Kebetulan saya di isolasi itu dirawat di Rumah Sakit Unmu Malang, Rumah Sakit UMM. Nah, melalui dokter itu ada selebaran kok ada donor plasma bagi mereka yang sudah pernah terpapar atau penyintas COVID ini yang sudah negatif lebih dari 2 minggu atau 14 hari. Nah, kebetulan saya waktu itu sudah setengah bulan lebih. Nah, apalagi waktu itu memang saya sudah diberikan oleh Allah kesehatan dan kesembuhan, sehingga ya salah satu cara saya bersyukur ya harus mendonorkan apa yang bisa saya berikan untuk mereka-mereka yang sudah terpapar. Tanpa tahu untuk siapa saya tidak tahu. Yang jelas saya setelah mendapat edaran itu langsung menghubungi kontak yang ada di situ, terus saya disuruh datang ke rumah sakit sana, terus di sana di screening dulu, di screening darahnya dulu, dilihat organ-organ yang lain, ya apakah memungkinkan. Alhamdulillah saya lolos. Setelah saya lolos, kemudian saya harus swab PCR. Ya, untuk meyakinkan bahwa saya benar-benar negatif. Nah, setelah saya swab, malamnya hasilnya dikirimkan ke saya. Besok pagi saya ke rumah sakit lagi untuk diambil plasmanya. Kurang lebih sekitar 800 ml ya, atau 800 cc kalau nggak salah. Pokoknya sekitar 800 itu selama kurang lebih 1 jam. Untuk proses pengambilannya. Itu bersama keluarga Pak semuanya? Saya waktu itu masih sendiri, ya masih sendiri. Anak saya masih masih belum berani. Ya. Setelah saya yang ketiga, baru anak saya berani ikut mendonorkan plasmanya setelah ada orang yang membutuhkan golongan darahnya, plasma golongan darahnya. Iya. Nah, Pak nih pesan-pesan khusus untuk pendengar setia kita atau penonton setia kita terkait dengan pandemi ini yang belum tahu ujungnya sampai kapan begitu ya Pak ya? Atau mungkin ada pesan-pesan khusus dari Pak Edi, monggo Pak. Iya, memang pandemi ini memang agak panjang dan ini bisa kita putus secara bersama-sama apabila kita itu benar-benar bisa mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah maupun oleh organisasi-organisasi masyarakat yang lain. Ya, sekaligus kita juga bisa menjaga kesehatan kita ya dengan cara masing-masing, apakah dengan olahraga, apakah dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, yang bergizi dan lain sebagainya. Itu terserah. Yang jelas memang saya berharap masyarakat secara bersama-sama itu mengikuti program yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk memutus rantai ini. Kalau rantai penyebaran ini sudah putus, insya Allah kan kita bisa kembali lagi. Walaupun belum 100% normal, tapi minimal itu kita ya bisa beraktivitas sebagaimana biasanya tanpa dihantui dengan kekhawatiran akan terpapar lagi. Itu yang memang harapan kita bersama tentunya. Ya. Dan sebenarnya mulai dari diri sendiri ya Pak ya untuk menjaga itu. Iya, memang kita untuk menjaga. Kalau semua individu itu masing-masing menjaga sendiri-sendiri, insya Allah kan secara bersama-sama
kalau bersama-sama insya Allah kan mudah untuk mengatasinya. Tapi kalau satu menjaga, yang lain tidak, ya maka mata rantai itu sulit untuk putus. Baik, terima kasih Pak Edi untuk bincang-bincang singkatnya hari ini. Semoga ada hal yang diambil dari pembicaraan kita yang singkat hari ini, bahwasanya pandemi ini sebenarnya bisa kita putus mata rantainya gitu ya Pak Edi ya. Dimulai dari diri sendiri dengan cara tetap menjaga protokol kesehatan dan mengikuti aturan dari pemerintah. Saya pamit, saya Pak Abe dan juga Pak Edi pamit undur diri di M8 Podcast hari ini. Tetap jaga kesehatan dari rumah dan tetap berkreativitas dari rumah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.